isya ila tulu'il fajri. Kalau untuk salat witir itu bisa dilaksanakan sekaligus 3 rakaat misalnya, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat. Paling banyak 11 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam boleh. Cuma kalau kita mau pakai yang 3 rakaat, ada pernyataan yang disampaikan oleh Nabi, la tushbihul witra bil maghrib, jangan menyerupai salat witir itu dengan salat maghrib. Artinya kalau kita mau melaksanakan salat witir sebanyak 3 rakaat, maka tidak perlu pakai tasyahud awal. Tidak perlu pakai tasyahud awal, karena kalau pakai tasyahud awal itu nanti persis seperti salat maghrib. Tidak perlu tasyahud awal. Faslun, ini adalah pasal wa syara'itu salati qabla dukhuli fiha. Adapun syarat-syarat salat sebelum masuk fiha ke dalam salat, khamsatu asya, ialah ada 5 perkara. Wa syurutu, adapun lafaz asyurut jam'u syartin, ialah jamak syartin. Jamaknya lafaz syartin. Wa huwa adapun syartun, wa huwa adapun syarat lugatan secara bahasa, al-alamatu ialah tanda. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak ma ialah sesuatu tatawaqqafu yang menunggu sihhatus salati, apasanya salat alaihi atas ma. Walaysa, dan tidak ada apa ma juz'an, ialah merupakan bagian minha dari salat. Wa kharaja bihadzal qaidi, dan keluar dengan qaid ini ar-ruknu, apa rukun. Fa innahu, karena sungguhnya rukun, juz'un ialah merupakan bagian minas salati, dari salat. Asyaratul awalu, adapun syarat yang pertama ialah taharatul a'dha'i minal hadati, sucinya beberapa anggota badan minal hadati, dari hadas, minal hadasil asghari, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar, indal qudrati, ketika mampu. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak menemukan 2 sucian, mau wudu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu, fa salatuhu, maka adapun salatnya faqidut tahuraini sahihatun, ialah sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, beserta wajibnya mengulangi, alaihi atas faqidut tahurain. Wa taharatun najisi, dan suci dari najis, alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dima'fu anhu, apa alladzi fi saubin, baik pada pakaian, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Wa sayadhkurul musannifu, dan akan menuturkan siapa musannif hadzal akhira, kepada yang terakhir ini, qoriban, dalam waktu dekat. Wasani, adapun yang kedua, satru launil aurati, ialah menutupi warna aurat, indal qudrati, ketika mampu. Walau kana syakhsu, andaikan ada siapa seseorang, khalian, ialah sepi, au fi dzulmatin, ialah atau berada di kegelapan, maka ditafsil, fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa orang, tidak mampu ansatriha, dari menutupi aurat, salat, maka salat siapa orang arian, dalam keadaan telanjang. Wala yumi'u birruku'i, dan tidak perlu berisyarah siapa orang birruku'i, dengan ruku', wasujudi, dan sujud. Bal, akan tetapi yutimmuha, menyempurnakan siapa orang huma, kepada ruku' dan sujud. Wala i'adata, dan tidak ada mengulangi salat, itu wajib alaihi, atas orang. Wa yakunu, dan ada apa satrul aurati, menutupi aurat, bilibasin tahirin, ialah dengan menggunakan pakaian yang suci. Wa yajibu, dan wajib satruha, apa menutupi aurat, aidan pula fi ghairi salati, di selain salat, anin nasi, dari manusia, wa bil khalwati, dan di dalam khalwat, di tempat sepi, illa lihajatin, kecuali karena ada kepentingan. Boleh kalau ada kepentingan dibuka auratnya. Apa saja kepentingan itu? Ya misalnya minirti salin, berupa mandi, wa nahwihi, dan seumpamanya mandi. Misalnya mau kumpul suami istri, masa masih mau pakai pakaian? Ya nggak bisa lah. Itu namanya ada kepentingan, dihajatin, boleh dibuka kalau ada hajat. Wa amma satruha, adapun menutupi aurat, an nafsihi, dari dirinya orang, dari diri sendiri,
Fala yajibu, ialah tidak wajib apa satruha. Kalau untuk dirinya sendiri ya tidak wajib ditutupi. Misalnya tidur sendirian di dalam kamar, misalnya telanjang, tidak apa-apa, hanya makruh. Lakinnahu, akan tetapi sya'an yukrahu, ialah dimakruhkan nazruhu, apa melihatnya orang, ilaiha, terhadap aurat, makruh. Jadi kalau tidak ada kepentingan jangan dilihat, apalagi sampai dipegang-pegang. Itu bukan mainan, cari mainan yang lain. Wa auratul zakari, adapun auratnya laki-laki, ma ialah sesuatu baina surratihi, yang ada di antara pusarnya zakar, wa rukbatihi, dan lututnya zakar. Wa kadza, dan ialah seperti zakar, seperti laki-laki, al-amatu, adapun budak perempuan. Budak perempuan auratnya sama seperti laki-laki. Kok sama ya? Padahal jenis kelaminnya ya perempuan. Hanya yang membedakan dia budak, bukan orang merdeka. Auratnya kok sama seperti laki-laki. Berarti payudaranya juga tidak termasuk aurat. Oh, ini bagaimana kok diskriminatif ini? Padahal kan laki-laki melihat perempuan, apakah ia berstatus sebagai budak ataupun orang merdeka, sama-sama menggairahkan. Masa ada perbedaan dari postur tubuhnya antara budak dengan orang merdeka? Sama saya kira. Ketika sudah sampai ke dua gunung, ya menonjol. Pasti itu sudah. Masa kalau budak kempes misalnya? Enggak. Sama saya kira. Ini saya kurang setuju dengan diskriminasi seperti ini. Mestinya disamakan saja auratnya dengan perempuan yang merdeka. Alasan yang banyak dikemukakan karena budak itu melakukan aktivitas pekerjaan yang berat-berat, sehingga auratnya disamakan seperti laki-laki. Hanya karena faktor pekerjaannya yang berat, kemudian auratnya disamakan dengan laki-laki. Ini tidak cukup etis dan tidak cukup rasional alasannya, saya kira. Karena yang akan mendapatkan dampak dari hukum yang diskriminatif seperti itu, ya tentu saja laki-laki yang melihat. Kalau kemudian dibiarkan dadanya gelus nongan, wah ini bisa ngiler laki-laki ini. Tapi mungkin ini di hadapan orang-orang tertentu ya, di hadapan orang-orang tertentu, keluarganya Sayyid misalnya, keluarganya Sayyid yang keporeng dalam. Ya kalau di mata Sayyidnya bukan hanya itu, semuanya bebas itu. Sama seperti istri kemudian bebas mau melihat yang mana saja. Wa auratul hurrati fi salati, adapun auratnya perempuan merdeka di dalam salat, ma ialah sesuatu siwa wajhiha, selain wajahnya hurrah, wa kaffaiha, dan selain kedua telapak tangannya hurrah, zahiran baik bagian luar, wa batinan dan bagian dalam, ilal ku'aini sampai dua pergelangan tangan. Amma auratul hurrati, adapun auratnya hurrah kharijas salati, di luar salat, fajami'u badaniha, ialah seluruh badannya hurrah, seluruh badan. Berarti harus pakai cadar dan pakai kacamata hitam. Seluruh badan. Tapi yang masyhur di kalangan kita ada pengecualian wajah dan telapak tangan, termasuk juga kaki, pengecualian berdasarkan pernyataan
wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang dimaksud dengan ma dhahara minha adalah wajah dan telapak tangan. Wa auratuha fil khalwati, wa auratuha adapun auratnya hurrah fil khalwati di kala berkhalwat. Berkhalwat ini menyendiri, sendirian. Kadzakari ialah sama seperti laki-laki. Wal auratu adapun aurat lughatan secara bahasa an-naqsu ialah naqas, bermakna kurang, kekurangan. Aurat kekurangan, dianggap kurang, naqas. Wa tutlaqu syar'an dan digunakan aurat itu berdasarkan syara alama atas sesuatu yajibu yang wajib satruhu apa menutupi ma. Wa huwa adapun ma yajibu satruhu ialah al-muradu huna yang dimaksudkan huna di sini. Wa alama yahrumu nadruhu dan atas sesuatu yang haram nadruhu apa melihat atau memandang ma. Wa dzakarahu dan menuturkan kepada ma yahrumu nadruhu al-ashabu siapa ashabun Syafi'i fi kitabin nikah di dalam kitabin nikah. Wasalisu adapun yang ketiga al-wukufu ialah wukuf ala makanin tahirin di tempat yang suci. Fala tasihu maka tidak sah salatu syakhsin. Wukuf itu artinya berdiam di tempat yang suci. Maka tidak sah apa salatu syakhsin, salatnya seseorang yulaki ba'du badanihi au libasihi najasatan, yang bertemu apa sebagian atau menemui apa sebagian badannya sakhas au libasihi atau pakaiannya sakhas, menemui najasatan akan najis fi qiyamin baik di dalam berdiri au qu'udin atau duduk au ruku'in atau ruku' au sujudin atau sujud. Warabi'u adapun yang keempat al-ilmu ialah mengetahui bi dukhulil waqti terhadap masuknya waktu au dhannu dukhulihi atau menduga masuknya waktu bil ijtihadi dengan berijtihad. Oleh karena itu kalau shalla andaikan salat siapa orang bi ghairi dzalika dengan selain tersebut itu artinya al-ilm bi dukhulil waqt lam tasihha salatuhu maka tidak sah apa salatnya syakhs orang. Wa in sadaqal waqta sekalipun menepati siapa orang al-waqta kepada waktu, sekalipun misalnya masuk waktu. Kenapa kok dianggap tidak sah padahal waktu masuk? Ya, karena salat itu didasarkan kepada keraguan-raguan. Ragu-ragu masih apakah waktu itu masuk atau belum. Belum tahu kan, belum ada pengetahuan terhadap masuknya waktu. Sehingga setiap aktivitas ibadah apapun yang didasarkan kepada adanya keraguan-raguan, maka ibadah itu tidak sah. Seperti puasa. Puasa yang didasarkan kepada niat yang meragukan, niat yang tidak mantap, maka puasanya tidak sah. Wal khamisu adapun yang kelima istiqbalul kiblati ialah menghadap ke arah kiblat. Ail ka'bati artinya Ka'bah. Sumiyat dinamai apa kiblat? Kiblatan kepada kiblat li'annal musalliya karena sungguhnya orang yang salat yuqabiluha ialah melurusi siapa musalliha kepada kiblat. Wa ka'batan dan dinamai Ka'bah lirtifaiha karena tingginya Ka'bah. Wastiqbaluha bisadri adapun menghadap kiblat bisadri dengan dada syartun ialah syarat liman bagi orang qadara yang mampu siapa man alaihi atas istiqbal. Wastasnal musannifu dan mengecualikan siapa musannif maka pada sesuatu zakarahu yang menuturkan siapa musannifu kepada amma biqaulihi dengan pernyataan musannif yang berbunyi wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fis salati dan boleh apa meninggalkan menghadap kiblat di salati di salat. Fi halataini di dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi dalam kondisi sangat takut. Fi qitalin misalnya dalam kondisi peperangan. Fi qitalin mubahin peperangan yang mubah. Fardhan ialah fardu kanatis salatu ada apa salat au naflan atau salat sunnah. Wa fin nafilati fi safari ala rahirati dan yang kedua salat sunnah
Fi safari dalam kondisi perjalanan, ala rahilati di atas kendaraan, boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Walil musafiri, maka ialah boleh bagi musafir safaron mubahan dengan perjalanan yang mubah, walau qasiran sekalipun pendek, perjalanannya tidak jauh, at-tanafulu adapun melakukan salat sunnah sauba maqsidihi sesuai dengan arah tujuannya musafir. Sesuai dengan arah tujuannya musafir. Kalau ke arah timur, ya menghadap ke arah timur. Jangan mengendarai kendaraan yang mengarah ke timur lalu menghadap ke barat. Warakibud dabati, adapun orang yang mengendarai binatang, la yajibu alaihi, ialah tidak wajib alaihi atas rakib wat mujabhatihi, apa meletakkan dahinya rakib ala sarjiha di atas pelananya dabbah. Masalan umpamanya, kalau mobil joknya mobil, tidak wajib meletakkan dahinya ke jok mobil. Tepaan nyetir sambil lalu pasanan nunduk, bisa terjadi kecelakaan. Bal tapi yumi'u berisyarah, siapa rakib biruku'ihi dengan rukuknya rakib, wa sujudihi dan sujudnya rakib, cukup berisyarah saja. Wa yakunu sujuduhu, dan ada sujuduhu apa sujudnya rakib, akhfadu, ia lebih rendah min ruku'ihi daripada rukuknya rakib. Wa amal masyi, adapun orang yang berjalan kaki, fa yutimmu ruku'ahu, ialah menyempurnakan siapa masyi ruku'ahu kepada rukuknya masyi, wa sujudahu dan sujudnya masyi, wa istaqbilul kiblata dan menghadap siapa masyi al kiblata ke kiblat, fihima di dalam ruku dan sujudnya. Wala yamshi illa fi qiyamihi, dan tidak berjalan siapa masyi illa fi qiyamihi kecuali di dalam berdirinya masyi. Boleh berjalan ketika dalam kondisi berdiri salat itu. Ketika ruku ya jangan sambil lalu jalan. Apalagi sujud sambil lalu jalan. Aja tidak bisa. Wa tasyahudihi, dan tasyahudnya masih juga jangan sambil lalu berjalan tasyahud. Tapi ini jarang orang yang melakukan salat sunnah di atas kendaraan, apalagi jalan kaki. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah, sesungguhnya peluang dan kesempatannya itu sangat luas. Kita berjalan saja ada salat safar, salat sunnah safar. Walaupun perjalanan itu tidak jauh. Misalnya mencuci ke bendung sambil lalu salat dalam kondisi perjalanan, salat sunnah. Bisa, tapi jarang, bahkan tidak ada yang melakukan. Faslun, ini adalah pasal fi arkanis salati, tentang rukun-rukunnya salat. Wa taqaddama makna salati lughatan wa syar'an, dan telah lalu